Yang 90% kemampuan utamanya adalah physical ability ya teman-teman, yaitu stamina, kecepatan, body strength. Sedangkan selebihnya tanpa mengurangi rasa hormat, Dumfries sangat amat minim. Dia nggak punya teknik, nggak punya visi, intelijensia juga menurut gua sangat rata-rata. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sekarang musim kompetisi sudah selesai ya teman-teman. Dan pertanggal 1 Juli transfer window sudah dibuka. Artinya akan ada banyak banget gosip-gosip menarik seputar Mercato. Begitu juga Cerewetin Inter hari ini. Gue mau nyerewetin beberapa berita menarik seputar transfer pemain dari tim kesayangan kita. Oke, kita mulai. Berita yang pertama tentu saja dari resminya kedatangan penyerang asal Prancis dari Parma, Bony ya teman-teman. Sebetulnya here we go dari Fabrizio Romano sudah dari beberapa hari yang lalu ya. Bahkan dari sebelum pertandingan melawan Fluminense. Tapi kalau dari gua pribadi nggak bisa percaya begitu saja ke here we go-nya Fabrizio Romano. Karena udah sering kali terjadi. Udah here we go, ternyata gagal tes medis, keluarganya nggak setuju, dan lain sebagainya. Nah, kalau gua baru percaya seorang pemain resmi adalah ketika sudah datang ke headquarternya Inter untuk tanda tangan. Terlebih kalau sudah mulai muncul tuh foto-foto sang pemain ya, lagi tanda tangan atau foto-foto di depan lemari trofi. Dan dalam hal ini, Bony sudah melakukannya. Menurut gua, pembelian Bony ini adalah pembelian yang sangat amat brilian. Usianya masih muda teman-teman dan dia potensial. Bahkan ini diikat langsung kontraknya sampai 2030, lama banget. Kalau gue coba baca ya dari beberapa ulasan terkait Bony teman-teman, kelebihan utama dari Bony adalah dari sisi teknik dan fisik. Dia punya kecepatan, olah bola yang bagus, dan posturnya tinggi besar. Dia punya kekuatan fisik. Oleh karenanya banyak yang menyebut bahwa Bony adalah the next Thuram, akan menjadi rotasinya Thuram. Bukan hanya karena keluarga negaranya sama ya, sama-sama berasal dari Prancis, tetapi juga karena gaya bermainnya yang sama. Dan selain itu teman-teman, ada satu hal sih yang menarik perhatian gue ya dari ulasan yang gue baca adalah Bony ini, kalau kata pelatih dia ya, waktu dia masih ada di tim usia muda, Bony disebut sebagai pemain muda yang mature, pemain yang sangat dewasa. Ini pelatihnya Bony mengatakan, walaupun dia adalah pemain yang belia, tetapi dia tidak egois. Dia mau mendengar, menerima kritikan, dan tidak emosional. Itulah yang membuat Bony menjadi lebih cepat berkembang dibandingkan pemain-pemain lain seusianya. Nah, menurut gua ini atribut yang sangat menarik juga ya teman-teman. Artinya Bony sebagai pemain muda yang mungkin belum banyak mendapatkan menit bermain ya di musim ini, setidaknya dia mau belajar, mau mendengar dari Marcus Thuram, dari Lautaro Martinez, dan tidak menimbulkan kekacauan, keributan di ruang ganti. Lalu kalau kita lihat dari pencapaian statistik di musim lalu, gua mau mencoba membandingkan nih Bony dengan Sebastiano Esposito. Gue tidak membandingkan Bony dengan Pio ya teman-teman, karena Pio di musim lalu mainnya di Serie B. Dan selain itu gaya bermain, posisi bermainnya berbeda sekali antara Bony dan Pio. Nah, menurut gue Bony masih agak-agak mirip lah dengan Esposito ya. Tipikal penyerang yang bisa menjadi pembunuh di kotak penalti, tetapi tidak juga sungkan untuk turun menjemput bola. Dan juga selain itu dengan kehadiran Bony, berarti kita mau tidak mau sudah pasti melepas Sebastiano Esposito. Oleh karenanya gue ingin mengajak teman-teman semua membandingkan antara Bony dan Sebas. Musim lalu Sebas main 33 kali, cuma beda tipis ya. Bony main 37. Lalu kemudian bermain sebagai starternya juga beda tipis ya. Sebas main 27 kali, Bony sebagai starter 30 kali. Tetapi ini artinya kedua pemain muda ini sama-sama menjadi starter di musim lalu di Serie A. Untuk menit bermain lebih banyak Bony. Nah, ini yang menarik adalah jumlah golnya teman-teman. Sebas di musim lalu mencetak 8 gol, 1 dari penalti. Sedangkan Bony walaupun tampil lebih banyak, ternyata golnya lebih sedikit ya, 6 gol dan 2-nya dari penalti. Artinya teman-teman, kalau dilihat dari statistik ini, Sebastiano Esposito lebih buas ya, lebih punya insting mencetak gol dibandingkan Bony. Dan itu tercermin juga dari statistik expected golnya teman-teman. Coba lihat Sebastiano Esposito, sebetulnya expected golnya cuma mencetak 5 gol. Tetapi ternyata dia mampu mengemas 8 gol, 3 gol lebih banyak dari seharusnya. Luar biasa banget Sebastiano.
Sedangkan sebaliknya Bony boros banget teman-teman. Dia expected goalnya 9 gol, tetapi cuma mampu mengemas 6 saja, 3 lebih sedikit dibandingkan seharusnya. Jadi sekali lagi teman-teman, bisa dilihat bahwa dari statistik ini Sebastiano Esposito lebih buas. Tetapi kita bisa berikan catatan kecil juga bahwa Bony ketika kehadiran Cifu di Parma tidak lagi berposisi sebagai penyerang tengah yang fungsi utamanya mencetak gol. Semenjak kehadiran Cifu, posisi Bony berubah menjadi second striker teman-teman. Dan oleh karenanya bisa dilihat di sini juga jumlah asisnya Bony jauh lebih banyak dibandingkan Sebas. Bony di musim lalu mengemas 4 asis. Ini berarti ya di tangan pelatih yang sama Cifu, gua melihatnya Bony di musim depan akan menjadi striker yang lebih support ya, akan lebih banyak berposisi sebagai second striker. Gue jadi membayangkan teman-teman, duet penyerang muda kita ya masuk di babak kedua, Pio Esposito dan Bony, kayaknya menarik juga. Pio Esposito akan menjadi penyerang yang buas di kotak penalti, lalu ada Bony yang mensupport dari second line. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya masih dari Mercato. Ini soal keributan antara Lautaro dan Hakan ya. Diisukan ada beberapa pemain yang bisa saja ikut terbuang dari skuad ya karena membela Hakan, karena tidak setuju, tidak menyukai cara Lautaro Martinez. Salah satunya adalah Denzel Dumfries. Dugaan awalnya teman-teman cuma gara-gara Dumfries nge-like postingan dari Hakan ya, yang merasa tidak suka dengan pernyataan dari Lautaro dan Marotta. Dari situlah gosip bermunculan bahwa Dumfries akan dijual, dan terlebih lagi baru diketahui Fabrizio Romano mengatakan bahwa di klausul kontraknya Dumfries tercantum bahwa dia bisa dilepas, ke klub luar Italia dengan biaya 25 juta. Dan klausul ini hanya bertahan sampai dengan pertengahan Juli, berarti dari tanggal 1 ya sampai tanggal 15 lah. Kalau ada klub luar Italia menawar Dumfries dengan biaya 25 juta, Inter wajib menerima karena sudah tercantum di kontrak. Nah, kalau menurut gue teman-teman ya, Dumfries udah mulai sering sakit-sakitan dan ditawar dengan harga 25 juta. Ini harga yang bagus, ini good deal banget, udah diterima aja. Kenapa gue bilang begitu teman-teman? Karena begini, waktu itu gue baca sebuah artikel, ini adalah pernyataan dari Arsene Wenger ya, pelatih Arsenal zaman dulu. Dia bilang bahwa di sepak bola modern, posisi bermain yang masa aktifnya paling cepat habis adalah posisi sayap, pemain winger. Pemain sayap di sepak bola itu usia emasnya ada di usia 24 sampai 26. Nah, ketika usianya sudah memasuki usia 27, 28, 29, itu sudah memasuki usia senja. Kenapa begitu? Arsene Wenger menjelaskan karena posisi sayap adalah posisi yang paling mengeksploitasi tenaga, paling membutuhkan tenaga dan ketahanan fisik. Dan pemain sayap biasanya di usia 27, 28, 29 sudah mulai menurun ketahanan fisiknya. Oleh karenanya kita melihat banyak pemain sayap yang akhirnya beralih posisi ya. Darmian jadi center back, kemudian Pavard juga jadi center back. Selain itu di zaman dulu kita melihat Javier Zanetti menjadi gelandang tengah, Maldini juga jadi center back, Cristiano Ronaldo dan Muhammad Salah juga jadi penyerang tengah. Jadi artinya sebetulnya pemain sayap ketika memasuki usia akhir 20-an harus sudah mulai memikirkan posisi alternatif bermain kalau tidak mau tersingkir dari sebuah klub. Akan tetapi catatan lainnya teman-teman, seorang pemain kalau dia mau pindah posisi, artinya dia harus punya skill set yang lainnya selain sebagai seorang winger. Ya setidaknya dia punya pemahaman taktik, punya teknik, punya visi, intelijensia dan lain-lain, sehingga dia akhirnya bisa beradaptasi di posisi yang baru. Sebagai contoh lainnya, kita juga dulu punya winger bernama Ivan Perisic ya teman-teman. Selain dia punya fisik yang bagus, punya kecepatan, tetapi di lain sisi dia punya skill set lainnya. Dia bisa kaki kiri, kaki kanan, dia bisa menyerang bertahan sama baiknya, dia bisa set piece, punya visi, sehingga dia bisa beradaptasi di banyak posisi. Nah, sekarang kita lihat Dumfries teman-teman. Harus diakui, Dumfries adalah pemain yang 90% kemampuan utamanya adalah physical ability ya teman-teman, yaitu stamina, kecepatan, body strength. Sedangkan selebihnya tanpa mengurangi rasa hormat, Dumfries sangat amat minim. Dia nggak punya teknik, nggak punya visi, intelijensia juga menurut gua sangat rata-rata. Oleh karenanya teman-teman, Dumfries kalau secara fisik sedang tidak dalam kondisi terbaiknya,
ya sudah, tidak ada yang bisa ditawarkan apa-apa lagi teman-teman. Dia akan hilang begitu saja dari pertandingan, tidak terlihat sama sekali. Dan itu yang terjadi di Piala Dunia Antar Klub. Coba aja teman-teman ingat-ingat lagi, Dumfries kalau kondisi fisiknya lagi jelek, ya sudah kita nggak ngelihat apa-apa teman-teman. Nggak akan ada itu umpan-umpan kunci, atau dia set piece bahkan juga tidak bisa mengatur tempo permainan juga. Tidak ada yang bisa ditawarkan sama sekali dari Dumfries selain soal kelebihan fisiknya. Jadi kembali lagi soal Dumfries di usia 29 tahun dihargai 25 juta. Menurut gua ini adalah harga yang bagus. Dijual saja lalu uangnya bisa kita gunakan untuk mencari winger yang lebih muda. Sudah 4 musim cerewetan Ceking Gita menemani teman-teman semua. Sekarang memasuki season yang baru, gua berharap channel ini bisa melangkah ke level yang lebih serius, menghasilkan konten yang lebih variatif dan berkualitas. Untuk itu, kalau teman-teman merasa benar-benar menyukai channel ini, merasa cerewetan gua telah mengisi hari-hari menemani teman-teman, memberikan banyak insight tentang Inter dan Serie A, ayo dukung channel ini. Bisa melalui donasi di Saweria, nggak perlu nunggu gua live loh ya. Pokoknya teman-teman donasi kapanpun juga pasti akan gua cerewetin. Bisa juga mendukung dengan membeli merchandise, join membership, jadi sponsor giveaway, atau bahkan kerjasama bisnis. Atau mungkin di sini kalau ada yang mau support kirim makanan, minuman, minjemin ruangan kantor, rumah, atau apartemen untuk dijadikan studio konten, boleh banget. Gua pingin banget punya studio yang lebih proper sehingga enak dilihat mata, bisa untuk ngundang narasumber. Pokoknya dukungan teman-teman dalam bentuk apapun akan sangat berarti bagi keberlangsungan dan perkembangan channel ini. Terima kasih banyak. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga teman-teman. Akan ada banyak perombakan ya di lini tengah, khususnya dengan kemungkinan besar Hakan Calhanoglu dan Aslani pergi. Sejauh ini ada banyak nama yang beredar. Pertama ada Ederson ya, usianya masih 25 tahun. Dia karakternya lebih ke gelandang fisikal, berbeda dengan Hakan dan Aslani yang sebagai flamboyan regista. Dan Ederson ini di Atlanta lebih banyak bermain sebagai box to box midfielder. Lalu target lainnya ada Rovella 23 tahun. Ini gaya bermainnya sama persis seperti Hakan dan Aslani, regista flamboyan. Lalu dari Liga Jerman ada Stiller teman-teman, usia 24 tahun. Gue lihat video-videonya bagus banget Stiller. Ini gaya bermainnya gue lihat kurang lebih sama seperti Rovella. Akan tetapi dia punya kaki kiri yang sangat amat dahsyat. Dan dia juga bisa bola-bola mati. Kalau disuruh pilih antara Stiller dan Rovella, gue lebih milih Stiller. Tapi teman-teman dari nama-nama yang gue sebut tadi, Ederson, Rovella, dan Stiller, semua harganya mahal. Nah ini ada opsi gelandang yang lebih murah. Baru ini muncul nama gelandang Palmeiras asal Kolombia ya, Rios. Ini gue lihat gaya bermainnya lebih mirip seperti Susik ya, gelandang modern. Lalu ada Friendupnya Genoa, ini harganya juga murah dan gaya bermainnya lebih mirip Ederson, gelandang fisikal. Nah kalau dilihat dari nama-nama tadi teman-teman, kita bisa membagi ada dua jenis gelandang yang diincar oleh Inter ya, yaitu gelandang fisikal seperti Ederson atau Friendup. Dan juga Inter mengincar gelandang berkarakter seperti Hakan ya, regista yang flamboyan, yaitu Rovella dan Stiller. Menurut gue teman-teman, jenis gelandang yang akan didatangkan untuk menggantikan Hakan dan Aslani akan mempengaruhi formasi yang digunakan Cifu. Kalau nanti ternyata yang dibeli oleh Inter adalah gelandang fisikal seperti Ederson atau Friendup, maka kemungkinan besar Cifu di musim depan akan bermain dengan double pivot, mencari duetnya Barella sebagai gelandang tengah. Namun apabila yang didatangkan oleh Inter yaitu Rovella atau Stiller, tipe-tipe regista seperti Hakan, ya kemungkinan besar Cifu akan kembali menggunakan formasi 3-5-2. Menurut gua teman-teman, kalau Inter sampai merekrut gelandang fisikal seperti Ederson untuk menggantikan Hakan dan Aslani, maka Fratesi akan dilepas. Begitu juga sebaliknya, kalau yang direkrut untuk menggantikan Hakan dan Aslani adalah regista flamboyan ya, regista klasik seperti Rovella, maka keberadaan Fratesi di Inter akan aman. Karakter bermain dia akan sangat dibutuhkan oleh Cifu. Nah hal menarik lainnya lagi teman-teman, kalau Inter sampai merekrut gelandang fisikal ya seperti Ederson, kemudian melepas Fratesi, berarti langkah berikutnya adalah Inter akan mencari gelandang serang kreatif. Gazeta bilang begini,
Inter akan mencari Little Sanchez, pemain skillful yang bisa menjadi penyerang lubang dan gelandang serang yang akan menjadi pusat kreativitas serangan sekaligus memiliki sentuhan-sentuhan magic seperti Alexis Sanchez. Dan ini menurut Gazzetta hanya akan terjadi kalau Inter melepas Fratesi. Inter butuh uangnya. Dan selain itu, kata Gazzetta teman-teman, Inter juga sebetulnya masih punya potensi uang dari penjualan Tajon Buchanan. Menurut La Gazzetta, opsi paling mudah dan murah untuk The Little Sanchez Inter teman-teman adalah Valentin Carboni. Tetapi impian terbesar saat ini adalah merekrut Nico Paz. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.